Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kita berjumpa lagi untuk mata kuliah sistem angkutan massal ya, untuk tatap muka yang ke-6. Maka akan kita bahas tentang perencanaan strategis angkutan umum yang bagian 2. Jadi ini merupakan topik yang berkelanjutan dari tatap muka sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lebar koridor rute. Nah, di sini disampaikan bahwa dengan adanya koridor rute itu merupakan batas daerah atau zona yang harus dilayani oleh moda angkutan umum. Tentu saja, lebar koridor rute ini akan menggambarkan besarnya demand yang harus dilayani oleh moda angkutan umum yang direncanakan. Nah, dengan lebar yang sama, demand di daerah perkotaan yang padat akan lebih besar daripada pinggiran yang masih jarang penduduknya. Nah, di sini garis rutenya itu adalah lintasan kendaraan yang direncanakan, yang penentuannya berdasarkan pada kriteria pemilihan terhadap jenis right of way ya, yang merupakan salah satu karakteristik moda angkutan umum penumpang yang sudah kita bahas pada tatap muka yang kedua. Nah, di sini ada right of way A, B, dan C, di mana kalau kita tahu bahwa apabila right of way-nya itu mempunyai tipe A, maka dia akan mempunyai kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan yang B dan C. Nah, sehingga di sini jenis right of way ini akan menentukan kapasitas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenis teknologi yang dipakai. Apakah teknologinya itu rel, jalan raya, atau kabel? Nah, ini akan sangat berhubungan dengan penyediaan koridor ruang. Apakah memungkinkan atau tidak di sini. Jadi tergantung kondisi jaringan jalan maupun jaringan tata lahan yang ada di area perencanaan kita. Maka di sini dicontohkan apabila suatu daerah itu merupakan daerah perkotaan yang padat, maka teknologi jalan rel itu kurang cocok diterapkan karena sebagaimana difahami, moda transportasi berbasis rel itu membutuhkan ruang yang lebih besar dalam bermanuvernya. Nah, misalnya untuk membelok akan membutuhkan radius putar yang jauh lebih besar daripada moda jalan raya. Nah, salah satu alasannya bisa kita terima ya, manakala kita merencanakan di geometri jalan raya, bahwa standar kendaraan itu sangat menentukan kriteria perencanaan kan. Nah, padahal kalau kita tahu kalau kereta api itu dia akan mempunyai ukuran yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan bus ataupun truk. Nah, tentu saja di sini bisa sangat kita pahami bahwa untuk jalan rel itu akan membutuhkan radius yang lebih besar dibandingkan dengan yang jalan raya. Nah, demikian pula manakala kita membangun jalan rel ini, itu kita harus betul-betul mempertimbangkan keselamatan. Karena kita tahu kalau untuk rel yang berat ya, kereta yang berat, itu dia kemampuan untuk menghentikannya atau kemampuan untuk pengereman itu adalah sangat kecil, sehingga untuk berhenti dia membutuhkan jarak henti yang lebih panjang karena dia waktu hentinya lebih besar ya. Nah, sehingga padahal kita tahu bahwa yang namanya rel kalau dia merupakan prioritas ya, maka tentu saja dia yang akan selalu mempunyai hak untuk jalan lebih dulu, sehingga untuk penjagaan keselamatan di lingkungan sekitar itu akan sangat perlu perencanaan yang baik dan fasilitas yang lengkap. Nah, kemudian yang berikutnya untuk posisi titik-titik pemberhentian. Ini juga harus kita rencanakan dengan memperhatikan jarak berjalan kaki yang dimaui oleh pengguna ya, dari zona-zona bangkitan. Ada beberapa studi yang menyelidiki tentang ini.
Ini contohnya yang tahun 2004 dilakukan oleh Dietmar dan kawan-kawan, itu menyatakan bahwa willingness to walk atau kemauan berjalan seseorang itu sekitar antara 150 sampai 350 meter. Nah, akan tetapi studi yang dilakukan di Amerika ini oleh Mass Transit Administration tahun 88 itu mereka masih merekomendasikan berjalan kaki sekitar 500 meter. Jadi anggapannya begini, bahwa orang-orang itu masih mau berjalan kaki dalam jarak 500 meter. Nah, inilah yang dipakai untuk dasar perencanaan halte. Tentu saja manakala demand-nya itu besar untuk setiap areanya, setiap koridornya, maka tidak ada salahnya kalau kita menentukan jarak halte itu berdasarkan ketentuan Dietmar ini atau hasil penelitian Dietmar ini. Yang sekitar 150 sampai 350 meter ya. Ini untuk area-area yang padat ini bisa kita terapkan. Nah, sehingga maksudnya willingness to walk-nya sekitar ini, berarti jarak antar haltenya kan sekitar 2 kalinya. Ya, karena masing-masing orang bisa memilih ke halte yang misalnya di antara dua halte ada halte A atau B, maka kan 150 meter dari rumah itu bisa menggunakan halte A dan 150 meter menggunakan halte B, kan begitu. Sehingga kalau kita gunakan jarak yang terendah ini akan menghasilkan jarak halte 300 meter. Nah, kalau kita gunakan ketentuan yang 350, berarti jarak halte itu direncanakan sejauh 700 meter. Nah, kalau ini bisa kita terapkan untuk daerah perkotaan yang dengan tingkat kepadatan tinggi. Nah, kalau di daerah yang tepi kota, yang tingkat kepadatannya itu lebih rendah, maka bisa kita gunakan yang willingness to walk-nya itu 500 meter. Sehingga jarak antar halte adalah 1000 meter atau sekitar 1 kilo. Dan inilah beberapa yang diterapkan untuk BST ya. Jadi untuk daerah tepi atau batas kota misalnya begitu, maka kita kadang menerapkan jarak halte itu sekitar 1 kilometer, bahkan ada yang lebih ya. Ini kenapa begitu? Karena ini terkait sama demand tadi ya. Harapannya bahwa manakala kita mewajibkan angkutan umum untuk berhenti di halte, itu tentu saja harapannya ada penumpang yang dinaikkan atau diturunkan ya, terkait sama demand. Kan sangat rugi kalau misalnya kita membangun halte banyak, tapi ternyata dari situ tidak ada bangkitannya. Akan memakan waktu perjalanan dan juga biaya ya. Ini. Nah, kemudian di sini kesimpulan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini untuk haltenya. Nah, kemudian di sini ini masih ada beberapa rujukan yang lain lagi terkait sama willingness to walk ya. Nah, ini nanti sehingga kalau kita tahu dasarnya ini ada yang merekomendasikan bus stop itu catchment areanya sekitar 1.500 feet atau 750 meter ya ini. Nah, ini tentu saja untuk area-area tertentu yang mana mungkin memang penggunanya itu kemauan berjalannya sangat tinggi. Kita sebetulnya bisa menyadari ya, manakala di Indonesia itu willingness to walk-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan negara yang mempunyai 4 musim. Nah, karena di kita itu hanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, sehingga manakala musim kemarau suhu udara itu bisa mencapai 37, 39. Yang mana kita bisa maklumi bahwa kalau berjalan untuk jarak yang pendek saja itu kita sudah merasa tidak nyaman ya. Nah, untuk itu sebetulnya kalau kita punya dana yang cukup, maka kita bisa menyediakan koridor yang baik yang bisa melindungi pengguna jalan atau pengguna angkutan umum ini terlindung dari sinar matahari. Nah, akan tetapi tentu saja ini membutuhkan biaya dan perencanaan yang lebih baik. Begitu. Nah, sebetulnya sih bisa diwujudkan, hanya saja memang butuh effort dan butuh biaya yang lebih besar. Nah, di sini untuk yang akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini manakala perencanaan
fungsi lahan itu sudah berbeda prinsip dengan puluhan tahun yang lalu ya. Kalau dulu kan perencanaannya sistemnya begini. Jadi pusat bisnis, pusat kegiatan, pusat ekonomi itu diletakkan di pusat kota. Pusat perbelanjaan juga ya. Nah, kemudian untuk perumahan itu disediakan di tepi-tepi kota atau melingkarinya. Nah, dari sini bisa kita bayangkan bahwa untuk setiap kali masyarakat itu memerlukan sesuatu atau untuk menutupi kebutuhannya, maka mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Nah, maka perkembangan terakhir ini untuk fungsi lahan itu ada beberapa pendekatan yang baru, yaitu TOD, Transit Oriented Demand. Jadi memang kita berusaha mengembangkan area permukiman itu sangat dekat dengan area transit. Kemudian untuk sekitar area transit itu kita berusaha kita cukupi semua kebutuhan. Jadi baik dari sisi kehidupan sehari-hari berarti mall, hiburan, kemudian untuk kesehatan ya rumah sakit itu berusaha kita dekatkan untuk setiap area tersebut. Sehingga untuk kebutuhan keseharian itu masyarakat itu tidak harus menempuh jarak yang jauh. Nah, sehingga untuk mencapai misalnya rumah sakit mereka bisa hanya dengan berjalan kaki atau bersepeda. Untuk mencapai mall yang besar juga seperti itu. Nah, kalau kita bisa mewujudkan perencanaan fungsi lahan seperti ini, itu harapannya itu akan mengurangi pergerakan ya dari masyarakat sekitar daerah perencanaan tersebut. Nah, sehingga masalah lalu lintas itu sangat bisa dihindari. Nah, inilah yang mulai dikembangkan di beberapa negara Eropa. Yang sebetulnya di Indonesia sudah mulai dikembangkan, akan tetapi di Jakarta terutama ya, beberapa waktu tahun yang lalu itu mulai direncanakan untuk fungsi lahan yang desainnya mendekati TOD, jadi banyak apartemen-apartemen yang direncanakan di sekitar stasiun-stasiun begitu ya, stasiun kereta api maupun KRL maupun apa yang di Jakarta itu Mas, maupun jenis angkutan umum dalam kota lainnya ya. Ya, itu berusaha begitu, namun akhir-akhir ini agak begitu kurang mendapat perhatian karena yang lebih didahulukan adalah yang pengembangan akses secara internasional, yaitu tol laut dan jalan tol yang untuk di darat, begitu. Nah, sehingga di sini untuk willingness to work itu tergantung pada fasilitas yang ada, ya, sehingga kita bisa menentukannya tidak harus dengan nilai tertentu enggak, tapi dengan beberapa kriteria pertimbangan. Ini untuk willingness to work-nya. Nah, ini untuk pengertian tentang rate of way C dan B dan kapasitasnya itu juga sudah kita bahas di karakteristik moda ya, sehingga tidak akan saya ulangi di sini. Nah, hanya saja di sini yang mau kita bahas itu adalah manakala jaringannya itu adalah jaringan ROW C dan B, maka kita perlu merencanakan hierarki dari rute angkutan umum yang kita buat. Nah, sehingga di sini jaringan itu mengacu pada hierarki jalannya. Ya, jadi kayak fungsi arteri, kolektor, dan lokal. Nah, kebetulan kalau yang kita bahas itu yang dalam kota, berarti masih ingat ya klasifikasi fungsi jalan sekunder. Karena itu yang menghubungkan antar wilayah, yaitu arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder. Nah, tapi nanti kalau yang antar kota nanti lain lagi ya, arteri primer, kolektor primer, dan lokal primer. Nah, ini tergantung kita membahasnya angkutan dalam kota atau antar kota. Nah, di sini berdasarkan hierarki ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk moda dengan kapasitas besar itu seharusnya dibebankan pada jalan arteri.
yang kemudian disambung dengan pengumpan atau feeder pada jaringan kolektor yang menggunakan moda angkutan dengan kapasitas yang lebih kecil. Nah, ini tentu saja juga sudah sesuai dengan fungsinya kan. Kalau arteri memang di situ untuk mengalirkan itu pusat-pusat wilayah. Ya, sehingga memang di situ direncanakan untuk pergerakan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan yang kolektor dan lokal. Nah, kemudian di sini hierarki yang berikutnya yaitu hierarki untuk armada pada jaringan lokal sampai ke Persil itu diselenggarakan oleh para transit. Nah, sehingga di sini akan muncul ketentuan-ketentuan ya, kapan kita bisa menggunakan armada yang besar, di tempat yang mana, dan seterusnya. Nah, kemudian di sisi lain dari perencanaan strategis angkutan umum itu adalah ujung rute. Nah, di sini disampaikan bahwa ujung rute itu direncanakan untuk menghubungkan dua arah. Sehingga idealnya memiliki tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Nah, selain itu juga diperlukan tempat untuk parkir kendaraan untuk sementara waktu sambil menunggu penumpang, serta tempat sopir dan kru lainnya berhenti sejenak untuk istirahat. Nah, untuk itulah maka diperlukan suatu area yang cukup memadai yang ditunjang oleh fasilitas yang diperlukan. Nah, akan tetapi seperti saya sampaikan untuk yang tatap muka minggu lalu ya, juga sudah saya tunjukkan yang kasusnya Terminal Kartosuro. Itu di situ memang tempatnya sangat luas. Dulu fasilitasnya sangat lengkap begitu. Nah, akan tetapi karena area itu sulit dijangkau oleh masyarakat, sehingga pengguna itu enggan untuk masuk ke terminal tersebut. Sehingga mereka itu memilih menunggu kendaraan yang akan digunakan itu menunggunya bukan di ujung rute, tapi di halte-halte yang bagi mereka itu lebih terjangkau. Nah, sehingga di sini memang perlu ada tambahan klasifikasi ya ujung rute ini. Dia juga harus aksesibel. Karena kalau tidak aksesibel itu pengguna tidak akan mau untuk menggunakan. Nih. Nah, begini. Kemudian ini untuk daerah pusat kota maka memang biasanya terletak di terminal seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, kemudian untuk untuk tempat-tempat yang merupakan area berhenti bagi semua jenis kendaraan di sini, maka kendalanya biasanya memang untuk ujung rute ini harus mempunyai area yang cukup luas ya. Itu yang jadi masalah. Padahal kalau itu kita letakkan di tempat yang aksesibel, tentu saja akan memakan biaya yang sangat besar. Nih. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi syarat aksesibilitas itu di sini. Nah, ujung rute ini idealnya mudah dijangkau oleh berbagai tempat dengan fasilitas jalan pendekat yang memadai dan masih dalam jangkauan yang layak bagi calon penumpang untuk berjalan kaki dari rumah menuju ujung rute. Nah, ini jangan sampai kita tinggalkan sehingga kita hasil perencanaan kita itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ini. Nah, kemudian kalau tadi kita butuh hierarki rute berdasarkan beban pelayanan ya, maka tinjauan lainnya itu antara lain ini, aspek-aspek yang perlu ditinjau ya, antara lain ini, kapasitasnya, teknologinya, dan strategi operasionalnya, yang mana semuanya didasarkan pada kondisi demand yang dilayaninya. Semakin besar tingkat demand yang akan dilayani, maka akan semakin besar pula kapasitas angkut dari rute yang dimaksud. Ini. Di sini rute dikelompokkan dalam beberapa kelas ya, yang dalam hal ini mencerminkan suatu hierarki dari yang paling besar tingkatannya sampai yang paling kecil.
Maka penggolongannya ini kita mulai dari yang paling besar, yaitu trunk routes, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rute batang. Ini merupakan rute-rute utama dengan beban pelayanan yang paling tinggi. Nah, karena beban pelayanan tinggi ini disebabkan oleh demand yang harus dilayaninya sangat tinggi, baik pada waktu jam sibuk maupun jam bukan sibuk. Sehingga untuk melayaninya, maka perlu jam operasionalnya itu bisa jadi sampai sepanjang hari, dari pagi sampai malam, bahkan bisa jadi selama 24 jam penuh. Dan pengoperasian itu dilakukan selama 7 hari penuh dalam 1 minggu. Nah, ini artinya kalau demandnya memang sangat besar dan merata dalam 1 hari. Kemudian biasanya rute ini seperti yang tadi saya sampaikan di depan, dia melayani koridor utama jalan ya, yakni jalan arteri yang melintas di daerah pusat-pusat kegiatan utama. Sehingga rute jenis ini dapat dilakukan dengan bus reguler, bus patas, dan mungkin busway dengan titik-titik pemberhentian yang terbatas. Nah, rute ini biasanya juga melayani koridor subkota di daerah pinggir dengan pusat kota. Nah, karakteristik pelayanannya, ya, karakteristik operasionalnya maksud saya, dari tipe ini adalah frekuensinya yang tinggi dan jenis kendaraan yang berdaya angkut besar. Nah, ini untuk mengimbangi demand yang besar tadi. Nah, kemudian yang kapasitas di bawahnya itu adalah principal routes. Rute ini mempunyai karakteristik pelayanan yang hampir sama dengan trunk routes, hanya saja di sini pengoperasionalnya itu hanya sampai 8 atau 10, hanya sampai jam 8 atau jam 10 malam. Jadi dari pagi sampai jam 8 atau 10 malam, tidak sampai 2 jam ya. Nah, kemudian tipe kendaraan yang dioperasikan yaitu bis patas. Kemudian dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan trunk road. Kemudian juga rute ini itu biasanya melayani jalan-jalan dan koridor-koridor utama dengan pembebanan yang lebih rendah. Gitu. Nah, kemudian juga rute ini biasanya melayani koridor subkota di daerah pinggir dengan pusat kota dengan karakteristik operasi frekuensi yang cukup tinggi dan kendaraan yang besar. Ini karakteristik principal routes. Kemudian untuk secondary routes itu adalah yang kapasitasnya di bawah principal route, maka dia jam operasinya itu kurang dari 15 jam. Itu contohnya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam selama 7 hari dalam 1 minggu. Nah, biasanya rute ini melayani koridor dari daerah pemukiman ke daerah sub-pusat kota ya, karena tingkat demand yang harus dilayaninya relatif rendah. Maka rute ini biasanya dioperasikan dengan kendaraan yang tidak terlalu besar, tapi frekuensinya juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini biasanya yang digunakan hanyalah bus sedang yang kapasitasnya sekitar 30 sampai 50 orang. Nah, yang berikutnya adalah branch routes yang berfungsi untuk menghubungkan trunk routes atau principal routes dengan daerah-daerah pusat aktivitas lainnya. Ya. Nah, dengan tingkat demand yang tidak begitu besar, sehingga frekuensinya juga tidak begitu tinggi. Dengan tipe kendaraan yang dioperasikan juga tidak begitu besar. Yang kapasitasnya ini disampaikan di sini hanya sekitar 30 penumpang, ya. Ini kapasitas angkut dari armadanya. Nah, kemudian local routes, yaitu rute yang melayani suatu daerah tertentu yang luasnya relatif kecil, yang selanjutnya dihubungkan dengan rute lainnya dengan klasifikasi yang lebih tinggi. Sehingga biasanya rute ini itu penghubung antara daerah pemukiman dengan rute-rute yang lebih besar. Ini sehingga dia merupakan melayani ya pelayanan daerah kota secara melingkar
bukan secara radial sebagaimana pada prinsipal roots-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penjelasan yang lain, yaitu bahwa rute ini itu melewati jalan-jalan kota yang mempunyai kelas jalan kolektor dan jalan lokal saja. Sehingga kapasitasnya sangat kecil ini untuk armadanya, hanya 10 sampai 20 orang penumpang. Maka armada yang biasa digunakan adalah minibus dengan frekuensi yang tidak terlalu tinggi, ya. Ini. Kemudian untuk feeder route, ya, yaitu yang jalur penghubung, ya, atau pengumpan, rute pengumpan. Ini merupakan local routes yang khusus melayani daerah tertentu dengan trunk routes. Jadi dia rutenya spesifik banget, ya. Jadi antara lokal dengan trunk route atau dengan principal routes atau secondary routes-nya. Nah, dengan demikian, pada titik pertemuan antara rute tipe ini dengan rute lainnya yang cukup besar, itu biasanya disediakan prasarana khusus yang dimungkinkan terjadinya proses transfer yang cukup baik, yaitu tempat di mana dimungkinkannya penumpang untuk bertukar moda angkutan secara nyaman. Sehingga ini misalnya ada fasilitas halte, maka tentu saja di situ harusnya kapasitasnya cukup besar, ya, karena harapannya beberapa penumpang feeder routes di situ itu untuk alih moda, sehingga dia kan harus ada proses menunggu di situ, ya, menunggu untuk armada yang mau digunakan yang selanjutnya. Ini sama untuk local roads, maka rute ini kendaraan ukurannya juga kecil, ya, yang tadi kapasitasnya cuma 10 atau 20 dan frekuensinya juga tidak begitu tinggi. Nah, kemudian ada lagi double feeder routes, yaitu rute ini itu sebetulnya sama dengan feeder routes, hanya saja dia dapat melayani 2 trunk routes sekaligus, yaitu menghubungkan kedua trunk routes pada kedua ujungnya. Ya, jadi ujung-ujungnya itu dia merupakan penghubung untuk 2 trunk roads di sini. Nah, dengan demikian rute jenis ini melayani 2 trunk roads, ya, dan juga melayani daerah-daerah pemukiman di antara kedua ujung trunk roads tersebut. Nah, secara umum karakteristik operasional rute tipe ini sama dengan feeder route-nya. Ya, tadi kapasitas armadanya kecil, kemudian frekuensinya juga kecil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kapasitas rute. Yang mana di sini yang saya sampaikan baru pengertiannya, ya. Nah, untuk perhitungannya mungkin nanti saya sampaikan di tatap muka yang ke-9 mungkin nanti, ya. Nah, di sini istilah kapasitas rute ini adalah kemampuan maksimal suatu rute dalam melayani pergerakan penumpang per satuan waktu. Nah, kalau tadi kan kapasitas armada itu kita sebut sebagai kapasitas statis. Nah, kalau kapasitas rute itu sudah merupakan kapasitas dinamis. Karena di sini variabelnya sudah banyak sekali, ya kan? Kalau kapasitas statis itu nilainya bisa kita pastikan. Karena apa? Dalam satu armada bisa menampung berapa penumpang duduk dan berapa penumpang berdiri. Nah, akan tetapi kalau kapasitas rute itu seolah-olah dalam satu hari itu berapa banyak armada yang bisa dilewatkan, ya, sehingga berapa trip armada yang bisa melalui. Kemudian kapasitasnya armada tersebut berapa. Dan untuk satu rute itu belum tentu hanya dilewati oleh satu armada, ya, satu koridor, ya. Bisa jadi beberapa koridor itu melewati sebagian overlap, ya, overlap di rute tersebut. Nah, di sini disampaikan bahwa kapasitas rute itu sangat tergantung pada beberapa faktor operasional, yaitu jenis teknologi moda yang digunakan untuk melayani rute yang bersangkutan. Jenis teknologi misalnya dimensinya, kemampuan manuvernya, kecepatan maksimal, kemampuan melakukan percepatan dan perlambatan, kemudian kemampuan pergi belok dan berganti arah. Kalau ini jenis teknologi dari sisi armadanya, ya.
Kemudian juga yang berikutnya ini, keberadaan fasilitas pengaturan yang disediakan dalam pengoperasiannya. Nah, kalau ini berarti kan sudah fasilitas jalan maupun rel ya yang disediakan itu seberapa baik atau seberapa lengkap. Jadi apakah ada lajur khusus atau enggak? Apakah dia busway? Apakah dia murni bercampur dengan kendaraan lain? Begitu kan ya? Nah, seperti kita tahu kalau dia mixed traffic dengan kendaraan lain, maka tentu saja kapasitas rutenya akan sangat berkurang. Karena dia tidak bisa menentukan kecepatannya sendiri. Dia harus mengikuti kecepatan lalu lintas di sekitarnya. Nah, kemudian juga pengaturan yang lain adalah di simpang. Seperti saya sampaikan bahwa salah satu manajemen lalu lintas yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kapasitas angkutan umum itu adalah penerapan prioritas di persimpangan, yaitu prioritas khusus untuk bus. Jadi misal ada satu pendekat yang dipasang detektor di situ, kemudian detektor itu mengatakan bahwa atau menginformasikan ada bus yang datang, maka secara otomatis sistem lalu lintas yang ada di situ akan sesegera mungkin memberikan waktu hijau pada pendekat tersebut. Nah, sehingga di sini kan jadi waktu tunggunya bus di simpang itu sangat kecil. Ya, atau tundaan bus di simpang itu sangat kecil karena dia diberi prioritas. Ini sangat kita maklumi sebetulnya ya kalau kebijakan ini diterapkan. Kenapa? Karena dalam bus itu kita harapkan banyak sekali orang yang ada di dalamnya. Sehingga kalau armada ini misalnya waktunya kita hemat 20 detik begitu. Sehingga kalau dia mengangkut 50 orang, sehingga ada 50 orang yang masing-masing menghemat waktu 20 detik. 50 kali 20 berarti kan sudah berapa itu Mas? 1000 detik ya. Nah, itu kan cukup bernilai bagi penggunanya. Dalam 20 detik itu bisa dia gunakan untuk mengerjakan pekerjaannya, yang mana tentu saja nilai waktunya ini akan betul-betul bermanfaat. Itu baru untuk satu simpang. Belum lagi kalau selama rute tersebut ada berapa misalnya 6 simpang atau 8 simpang begitu kan, sehingga banyak keuntungan yang akan diterima oleh pengguna atau masyarakat begitu. Nah, di sini. Kemudian di sini pengaturan ini, ketersediaan fasilitas di jalan raya maupun relnya ini akan sangat mempengaruhi waktu tempuh. Dan kita tahu bahwa waktu tempuh itu akan sangat mempengaruhi kapasitas rute. Kalau waktu tempuhnya pendek, itu tentu saja kapasitasnya akan semakin besar. Ya. Nah, kemudian juga fasilitas lain yaitu jumlah titik henti dalam lintasan perjalanan. Nah, semakin banyak jumlah titik henti, maka kapasitasnya akan semakin kecil. Kenapa? Karena armada tersebut harus berhenti di titik henti tersebut, sehingga akan menambah waktu perjalanan. Nah, akan tetapi jumlah titik henti ini merupakan satu fasilitas yang berlawanan dengan aksesibilitas, ya kan? Nah, kalau jumlah titik hentinya sangat kecil, maka nilai aksesibilitasnya akan sangat rendah. Nah, sebetulnya ini memang harus diadakan satu perencanaan yang optimal antara jumlah titik henti dan akses. Seberapa besar kombinasinya sehingga akan menghasilkan demand yang maksimum. Itu harus kita rencanakan dengan baik. Begitu. Nah, kemudian ketiga faktor tadi ya, itu akan pada dasarnya itu bertujuan untuk meminimalisir faktor gangguan yang akan mempengaruhi besarnya kapasitas suatu rute. Nah, kemudian untuk tolak ukurnya atau performance indikatornya itu dari kapasitas rute itu adalah ini, kecepatan rata-rata selama perjalanannya, kemudian waktu tempuhnya, kemudian headway, kapasitas penumpang yang terangkut, dan
Maaf, ini headway-nya double ini. Salah satu pasti ini maksudnya adalah frekuensi. Yang mana frekuensi ini dia akan berkebalikannya, berhubungan negatif dengan headway. Ya. Kalau frekuensinya semakin besar, maka headway-nya atau waktu tunggunya akan semakin kecil. Ya. Maaf, ini mungkin Bu Ami ganti sekalian ya. Ini maksudnya adalah frekuensi.